Halo Francis Pasukmania, baik lagi sama gue Hafiz di channel YouTube Pricebook Otomotif. Di Marzum kemarin banyak banget yang minta tolong gue untuk cari tahu motor yang 2 tak nih cuy. Ya makanya di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira ada apa aja. Tapi gue akan nyari tahu yang sporty dan yang klasik juga. Jadi pada penasaran, yuk langsung kita ke dealer pertama. Nah teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Mas Arif nih, kru dari SR Motor. Mas Arif, apa kabar Mas Arif? Kita nggak boleh bersentuhan karena masih dalam masa corona pandemi ya. Oke, Mas Arif dan teman-teman mau nyari motor 2 tak nih. SR Motor walaupun bukan spesialis banget 2 tak ya, tapi ada stok beberapa nih. Ada stok beberapa. Tapi memang kalau lagi ada 2 tak, ada di 2 stok tak, juga ya. di stok juga. Oke, siap-siap. Mas, di sini ada 4 motor 2 tak Kawasaki sport ya Mas ya, bukan bebek. Bukan bebek. Tapi ada yang naked, ada yang fairing. Yang pertama kita lihat dulu dari yang ini naked nih. naked Ninja R ya Mas ya. Ini tahun berapa Mas yang putih Mas? ini 2013. 2013. 2013 itu berarti udah pakai Super Kips Mas ya? Super Keep udah. Nah, ini Mas ceritain dong gimana sih kondisinya sama kilometernya berapa? Ini 2013 tahunnya, kilometernya sih udah lumayan sih ya, 29 ribuan. Pajaknya berapa sih pajaknya? Pajaknya ini kisarannya sih sekitar 300-400. 300-an 400-an ya? Oke. Dan ini yang kita lihat sekarang unitnya belum ada progresif Mas, STNK-nya? Ini belum ada sih dia. Belum ada ya? Jadi masih pajak normal ya? Pajak normal. Oke, kalau gitu. Nah, Mas berapa nih Mas yang bukanya? Ini buka harganya 20.500.000. 20.500.000 ya. Oh, jadi awalnya saya kira motor-motor 2 tak itu harganya agak miring, tapi ternyata masih lumayan stabil. Masih lumayan sekarang. Nah, kalau yang putih tadi tahun 2013, ini tahun berapa Mas? Ini 2015 yang limited edition. 2015 limited edition ya? Iya. 2015 itu berarti 30 tahun Ninja ada di Indonesia kalau nggak salah ya? Iya betul. Oke, warnanya, liverynya limited edition. Sebenarnya kalau Ninja itu memang perbedaannya paling livery aja Mas ya? Livery aja. Kilometernya udah 8.500 untuk tahun 2015. Iya. Berarti lebih jarang dipakai ya? Jarang dipakai. Ya lihat dari kondisinya aja sih masih. Iya. Mas, ada ubahan nggak sih di motor ini? Ini palingan sih dia udah banyak di chrome. Oh, ada beberapa part yang di Ada chrome beberapa ya? part di chrome. Tapi kalau untuk kondisi mesin belum ada ubahan? Belum ada ubahan. Oke. Dan terus Mas, ini pajaknya berarti mirip-mirip? Pajaknya masih mirip-mirip. 300 sampai 400 ya? 400. Oke. Dan berapa nih Mas? Beda 2 tahun, harganya beda berapa nih? Ini buka harganya sih 22.500.000. 22.500. Tapi itu harga-harga tadi masih naik Mas? Masih bisa digoyang. Masih bisa digoyang ya? Oke. Sekarang kita lihat yang fairingnya langsung Mas ya? Fairing langsung. Nah, kalau yang tadi naked itu 150R, kalau yang ini yang fairing 150R ya Mas Arif? Iya, betul. Tipe yang fairing ini. Ada 2 juga, ada merah. Ada 2 unit, ada merah, putih. ada putih. Kita dari yang harga agak murah dulu Mas Arif. Siap. Yang mana tuh? Yang ini. Yang ini ya? Iya. Ini tahun berapa nih Mas? Sama Ini coba ceritain dikit kondisi. tahun 2014, banyak ubahan juga sih, seperti knalpot udah ganti R9. Oke. Terus udah velgnya juga udah di repaint. Oke. Sedikit dimodif lah. Nah, iya betul. Tapi kalau kayak knalpot Mas, ada knalpot asli nggak sih Mas? Knalpot asli ada. Ada ya, bisa ya? Bisa, masih ada. Terus ini saya lihat juga kondisi bannya masih agak tebal Mas ya? Iya, ini juga udah diganti sih. Nah, ini tahun 2014. 14. Berarti udah 6 tahun pemakaian. Kilometernya berapa Mas? Kilometernya ini masih 6.000, jarang pakai juga. 6 ribuan ya? Iya. Jarang pakai. Motor 6 tahun tapi 6.000. Kalau tadi kan pajaknya kita tahu 300-400 ya. Yang R, kalau yang RR berapa? Ya, masih beda-beda tipis sih, 400-500, nggak beda jauh. 400 ya, nggak beda jauh. Mas, berapa nih Mas harganya Mas, yang merah ini? Untuk yang merah ini bukanya 25.500.000. 25.500.000. Iya. Jadi tinggal nambah sedikit nih. Kalian bisa pilih antara yang naked atau yang fairingan nih. Siap. Mas, lanjut ke yang Nah, putihnya. itu yang putih. Tahun berapa, kilometernya berapa Mas? Ini Ninja RR tahun 2016 yang last edisi. Ini Mas, kilometernya berapa? Yang ini lebih rendah banget lagi. Ini 400-an kilometernya. Lebih rendah lagi, kilometernya baru 400. 400. Tahun 2016. 16. Wah, itu berarti benar-benar jarang banget dipakai ya? Jarang banget. Kayaknya dipakai buat isi bensin doang gitu. Berarti kondisinya bisa dibilang mulus banget Mas ya? Mulus banget, bisa dilihat aja kan.
Iya, iya, iya. Tapi saya intip tuh knalpotnya udah diganti Mas ya? Iya, knalpot sudah diganti merek CLD. Pakai CLD Racing yang full Iya, system tuh. full system. Oke, berarti kalau ngomongin pajak, beda tahun kira-kira ada perbedaan nggak sih Mas? Kayaknya sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Nah, berapa Mas? Mas Arif ngebuka buat yang spesial banget nih, kilometernya Untuk baru yang 400 nih. spesial ini sih bukanya 33,5. 33.500.000. 33.500.000. Tetap bisa dinego, Masih bisa nego ya? digoyang. Nah Mas Arif, kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Kalau teman-teman pada beli di SR Motor ini bisa Iya. dibantu balik nama nggak sih Mas? Biasanya sih bisa aja sih, soalnya kan Bisa saya ya? ada kerjasama sama Biro Jasa. Oke, berarti nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Siap. Kira berarti kalau ada mau balik nama, berarti kira-kira ada penyesuaian harga lah ya? Ada penyesuaian harga. Oke, dan suka banyak tanya juga nih Mas Arif. Kalau teman-teman dari luar kota mau beli, kira-kira bisa nggak sih? Bisa aja sih, banyak juga sih yang kirim-kirim keluar Banyak kota. ya? Oke. Dan kalau teman-teman nih mau pada walk-in, datang langsung ke dealernya nih, ketemu sama Mas Arif, alamatnya di mana Mas Arif? Saya di Jalan Seng Raya nomor 99A. Sreng Raya 99A, Jakarta Barat. Ketemu langsung sama Mas Arif, cek stoknya, pastikan harganya dapat yang terbaik Mas Arif ya? Gampang. itu, Gampang. Mas. Oke deh, kalau gitu thank you buat Mas Arif. Sekarang saya mau main ke dealer selanjutnya ya. Oke sih. Nah, di dealer kedua ini gue datengin spesialis penjual motor Vespa tapi yang 2 tak. Kalau kemarin kita nonton yang Vespa 4 tak yang Matic, banyak banget yang komen untuk nyari juga Vespa yang 2 tak. Jadi gue datang langsung ke Mas Kamal nih. Iya kan Mas Kamal, jagoannya penjual Vespa di Jakarta nih coy. Iya, wah. Namanya Kamal apa tuh Mas? Kamal Alkobuli di IG. Kamal Kobuli. Iya. Yoi. Tapi kalau teman-teman selain di IG bisa langsung datang ke sini Mas ya. Iya. Nah, tapi kita sebelum ngobrolin lokasi dealernya nih, kita ngobrol dulu motor-motornya. Oke, siap. Nah, Mas Kamal lagi ada stok apa aja nih? Oke, yang pertama ini ada Sprint S tahun 67, ini ada PX MK tahun 79, kemudian yang saya naikin ini ada Sprint Bagol. Sprint Bagol. Sprint Tapi Bagol. terus satu aja ya. Iya. Dari yang paling ujung. Nah, Sprint S tahun 67 itu kondisinya gimana Mas Kamal? Kondisinya emang satu udah direstorasi bang, udah direstorasi full. Oke. Jadi dari pengecatan, spare part itu udah kemungkinan besar baru. Oh, jadi kondisinya udah pasti Iya. optimal lah ya, udah, Grace udah ya? grace lah, intinya udah dibaruin semua gitu. Nah, siap. Kalau Vespa tahun 67 kayak gitu, Mas, sebenarnya harganya kan sekarang terkesan gaib, Mas ya? Iya. Ada yang jual tinggi banget, ada yang jual bahan tapi murah, Mas ya? Betul, betul. Nah, kalau yang Mas Kamal jual berapa nih? Ini saya jual 35 juta 35 juta? Iya. Tahun 67? tahun 67. Tuh, motor tahun 67 tapi harganya 35 juta. Aduh. Lebih mahal daripada NMAX baru, Ah, Mas. betul. Kenapa sih, Mas, harga Vespa itu bisa melonjak Karena di Vespa itu gini bang, dia semakin tua semakin mahal. tinggi? Tapi tergantung kondisi pastinya. Lebih ya? iya tergantung kondisi. Nah, kalau yang Mas Kamal jual ini surat-suratnya gimana, Mas? Alhamdulillah surat-suratnya komplit. Saya di ya? sini emang wajib harus komplit suratnya. Tapi Mas kalau tahun 67 gitu ya, udah pasti kan berarti BPKB-nya udah usang Iya. mungkin ya. Nah, kalau nanti ternyata orang belinya mau perpanjang segala macam itu bisa Mas? Saya dibantu? bisa bantu. Bisa bantu ya? Bisa dibantu juga untuk perpajakan, kemudian balik nama saya bisa bantu. Nah, Mas Kamal abis ngomongin Sprint S yang biru nih, manis Oke. banget. Apa tuh, Mas? Ini PX, disebutnya sih PX MK1 tahun 79. Tahun 79. Kondisinya gimana, Mas? Ceritain dikit. Kalau ini kondisinya sih baru kelar restorasi dan mesin pun kemarin saya baru belah juga, jadi bener-bener udah siap pakai. Oke, berarti selain cecetan tampilan bagus, mesinnya juga Mesinnya udah pasti harus dibagusin ya? staminanya biar enak lagi. Gitu. Walaupun tua tapi tetap grace. Siap. Gitu. Mas Kamal tadi nyebut-nyebut restorasi. Kalau Mas Kamal sendiri nerima restorasi nggak sih? Terima juga saya. Oh, nerima juga ya? Lewat. Tapi nanti lah kita ngobrolin restorasi. Oke, nanti kita ngobrol. Siap. Itu berapa Mas jualnya? Yang ini 12,5. 12,5. 12 juta Oh, setengah. lumayan timpang ya, Mas. Nah, berarti kan kita tahu kalau PX itu harganya agak terjangkau, Mas ya? Iya, harga Nah, terjangkau. kalau dari kelas-kelasan nih, Mas. Kalau yang pernah Mas Kamal jual yang paling terjangkau, yang paling murah itu apa sih, Mas? Di PS, tipe PX, cuman kondisinya ya bahan. Oh, gitu. Maksudnya dalam arti catnya nggak bagus-bagus banget, gitu. Tapi mesinnya tetap bagus. Gitu. Oke. Nah, kalau yang termahal apa tuh, Mas? Yang pernah dijual Saya tipenya? pernah jual itu PL dan Darling. Itu berapa jualnya, Mas? Itu sekitar 100 lebih lah. 100 lebih? Iya. Wah,
Waduh, 100 juta lebih Sama dapetnya Vespa. Darling itu, contohnya dia tipe small frame juga Darling ada. Itu saya pernah jual 125-an. 125 juta ya? Juta itu Darling. Hai, mantap tuh, seharga mobil LCGC itu guys. Oke. Lanjut Mas, yang kuning nih yang Mas naikin. Oke, yang saya naikin ini Sprint Bagol tahun 1974. Sprint Bagol tahun 74. Nah Mas Kamal, Sprint Bagol tahun 74 ini kondisinya pasti udah direstorasi juga ya? Pasti sudah direstorasi. Tapi kalau yang gini-gini nih Mas, kadang-kadang kan keluhan orang-orang di Vespa 2 tak itu nyari bengkel 2 tak ya kan, nyari bengkel yang bisa megang Vespa, yang bisa nyediain spare part. Ya. Kalau Mas Kamal sendiri sebenarnya ngeliat di pasaran tuh masih gampang kah atau udah agak sulit? Kalau buat spare part itu sih masih gampang. Tapi kalau yang susah itu kalau misalkan yang ori-orian gitu bang. Contohnya kayak lampu depan maunya orisinil, kemudian speedonya original, ini original semua itu harus belinya di sama orang-orang tertentu juga bang. Oh, gitu. Jadi kalau yang di pasaran biasanya yang lokal-lokal aja. Tapi kalau untuk spare part hari-harian gitu, kalau untuk service-service masih ada ya? Masih ada, masih banyak. Nah, kalau Sprint Bagol ini Mas Kamal, pajaknya berapa sih tahunannya? Ini pajaknya biasanya nggak sampai 100.000 bang. Nggak sampai 100.000 setahun ya? Iya. Nah, kalau yang tadi Mas, satu-satunya dong, itu pajak yang Sprint berapa? Pajak yang Sprint ini kalau nggak salah itu 65 ribuan nih. 65 ribuan? Iya, Sprint S. Oke, kalau yang itu? Kalau ini sih kayaknya sih 80 ribuan nih yang ini. Jadi nggak beda jauh sih sebenarnya. Nah, Mas, harga Sprint Bagol berapa Mas? Nih, Mas Ini Kamal jual. Sprint Bagol saya postingnya tuh 21.500. 21.500.000 ya. Nah, Mas Kamal, tadi kan ada Sprint S sama Sprint Bagol. Bedanya apa sih, Mas? Bedanya yang utama itu ya di tahun. Kalau Sprint S itu dia keluarinnya cuma 2 tahun bang. Dia 66 dan 67. Oke. Nah, kalau Bagol itu biasanya ngeluarinnya dari 72 sampai 74. Sprint S itu dia dasi ininya nih kotak nih dia. Iya. Ini kotak, kalau yang Bagol itu dia cung, kode cung. Dan palanya juga beda. Nah, kenapa dia makan Bagol? Karena dia bulat, gede gitu, Bang. Oke, kita udah ngomongin tadi 3 motor ini. Sekarang nih ada 2 motor di sebelah gua yang akan kita bahas juga nih. Ini apa nih, Mas? Yang biru Ini yang gua naikin. tipe small frame. Ini small frame tahun berapa? Ini tahun 79. Vespa small frame tahun 79 Iya, ya. spesial ya. Nah, jadi Mas kalau kayak gini lebih ramping, harga jual zaman dulunya mungkin lebih murah juga ya? Lebih murah. Nah, tapi kita ngomongin harga ntar dulu Mas Kamal. Ngomongin pajaknya, ini berapa? Pajaknya ini di bawah 100 ribuan, Bang. Di bawah 100.000 ya. Memang karena lebih murah mungkin harga zaman dulunya, jadi pajaknya murah juga ya. Ini 2010 sampai 2012 tuh nggak ada harganya nih, Bang. Nggak ada harganya gimana tuh Mas? Maksudnya bener-bener di Vespa itu ya dibilang disingkirkan ya ibaratnya belum ada harganya. Naik-naik ini pas 2000 yang saya rasain 2015 tuh. Itu udah mulai Itu naik bener-bener melonjak, Bang. Oke. Maksudnya dari 5 juta tuh langsung ke 15 juta. Oke. Nah, kalau ngomongin harga nih, udah kagok ngomongin harga kan Mas Kamal, berapa nih si biru ini dijual? Ini saya bukanya 32,5. 32,5? Iya. Dari nggak ada harga 5 jutaan, sekarang 32,5? Sekarang 30 juta setengah. Itu nggak sampai 5 tahun berarti ya, kalau tadi Mas bilang ya? Tapi setiap tahun tuh melonjak 5 juta gitu. Oh, berarti bisa dibilang kalau kalian punya Vespa itu investasi Mas ya? Oh benar. Ya, makanya investasi yang paling bagus itu ya Vespa. Oke. Tahun 79 harga di atas 30 juta lagi ya? Udah, gitu. Mantap. Ya. Terakhir Mas, yang biru nih, yang merah. Ya. Ini apa cerita ini Mas? Ini sama Bang, tipenya sama dia. Oh sama, small frame? Small frame juga. PTS juga? Cuman beda kalau nggak salah ini tahun 80 deh. Tahun 80? Tahun 80-an. Tapi kalau ini harganya masih di bawah 30 juta karena kondisi bodi sama mesin masih lebih bagus ini yang dulu. Oke. Tadi kan kalau kita ngomongin restorasi, udah pasti semuanya di sini restorasi ya? Iya, di restorasi. Dan udah pasti semuanya layak jalan lah ya? Tinggal gaspol. Tinggal gaspol. Ya. Siap. Berapa nih Mas yang merah nih? Kalau yang ini saya 27,5. 27,5. 27,5. PTS tahun 80-an. Iya. Nah, kalau kita udah tahu kan semua harganya sekarang dari mulai yang 17 jutaan sampai yang 30 jutaan, bahkan tadi Mas nyinggung 100 jutaan juga ada ya. Ada. Kalau teman-teman nih Mas mau investasi ya, tadi Mas bilang main di Vespa itu kalau buat awam cocoknya apa nih Mas? Kalau mau harga-harga yang low entry lah. Biasanya tuh saya biasa jual-jual, disebut juga tuh banyak orang-orang pedagang tuh harga pelajar. Itu apa tuh? Itu paling super dan PX Bang. Super dan pack yang gitu ya? Itu harganya terjangkau. Maksudnya masih di bawah 10 jutaan lah. Masih di bawah 10 juta? Masih di bawah 10 juta. Tapi itu bahan? Enggak, kondisinya udah begini, udah catatan udah mulus, Oke, udah oke, tinggal oke. pakai. Itu mesinnya masih layak buat dipakai? Oh buat iya pasti saya servis
pokoknya sedemikian rupa supaya enak. Oke, mantap. Jadi keluar dari garasi saya, gaspol langsung. Mantap. Tadi Mas Kamal udah nyebutin kalau kalian mau beli, mau restorasi juga bisa. Nah, kalau mau ngecek nih Mas update-nya, apa namanya, stok-stoknya di mana tuh Mas? Ini di Jalan Haji Kelik, Serengseng, Jakarta Barat, di Gang Damai. Di Gang Damai. Patokannya hutan kota Serengseng. Oke. Danau Serengseng. Siap. Nggak terlalu jauh lah kalau teman-teman main dari jalan besar juga nggak terlalu jauh Mas Ya, ya. langsung masuk gang, udah di garasi saya. Nah, suka banyak pertanyaan juga Mas Kamal. Kalau orang-orang luar kota mau beli di Mas Kamal ini, bisa nggak sih dilayani nggak sih? Oh, saya bisa ada jasa pengiriman juga. Itu saya bisa via pengiriman pakai ekspedisi juga, Bang. Oh, bisa. Nah, Mas Kamal nih terakhir sebelum kita tutup nih ya. Ya. Supaya teman-teman nggak ketipu stok yang paling bener dan paling bener kontakannya ada di Instagram apa tuh? @kamal_alkobuli. Oke, itu yang paling bener ya. Insya Allah. Selain itu nggak ada lagi. Insya Allah. Oke. Kalau gitu thank you banget Mas Kamal. Semoga teman-teman pada main kesini Insya Allah, Bang. dan makin banyak pemain Vespa di Indonesia. Oke. Nah, itu dia tadi 2 dealer motor bekas yang kita kunjungi untuk nyari motor 2 tak di Marzum kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian tuh tim motor 2 tak sporty atau tim motor 2 tak klasik? Coba sampaikan di komentar di bawah ini ya. Terus kalian kasih tahu kita juga next Marzum kita harus nyari motor atau mobil bekas apa lagi nih. Dan jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe channel Persbuka Otomotif. Gue pamit, lanjut nyari motor bekas lagi.